Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita kembali dari mati yang sementara. Suatu saat nanti kita akan dimatikan selamanya. Dan kita bersyukur tadi imam memimpin kita membaca ayatul kursi selepas sholat fardu. Khasiat membaca surat ini, khasiat membaca ayat ini berlaku sampai waktu sholat berikutnya. Allah akan jaga keselamatannya. Siapa membaca ayat kursi selepas waktu sholat fardu, Allah jaga keselamatannya. Ini amalan harus dirahasiakan. Jangan sampai kedengaran sama Bapak Presiden. Kalau ketahuan sama Bapak Presiden, nanti pas pampres akan nganggur. Saya sudah baca, kamu tidur aja. Ada khasiat yang berlaku 12 jam. Kita kenal doa Abu Darda. Siapa membaca doa Abu Darda di pagi hari, maka tidak ada musibah yang bakal menimpa sampai sore hari. Dikisahkan ada orang datang kepada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, berteriak, "Wahai Abu Darda, rumah engkau terbakar." Abu Darda tenang saja. Dia katakan, tidak terbakar. Pergi orang itu, datang orang kedua. "Wahai Abu Darda, satu kampung terbakar, rumah engkau terbakar." Abu Darda dia, tidak akan terbakar. Datang lagi orang ketiga, "Semua tetanggamu sudah terbakar, rumah kamu sekarang terbakar." Kata Abu Darda, "Rumah saya tidak terbakar." Datang orang tempat memberitahu, "Wahai Abu Darda, rumah kamu tidak terbakar. Tapi tolong, apa yang membuat engkau begitu yakin bahwa rumah engkau tidak terbakar?" Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwa aku mendengar kekasihku baginda SAW. Beliau bersabda bahwa siapa membaca doa ini pada pagi hari, maka tidak bakal ada musibah yang menimpanya sampai sore hari. Jadi khasiatnya berlaku 12 jam. Dan siapa membaca waktu sore, tidak akan ada musibah yang menimpanya sampai pagi hari. Dan tadi aku sudah membacanya. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, alaika tawakkaltu, wa anta rabbul arsyil azim, masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Dan seterusnya. Ini doa Abu Darda perlu kita hafal, karena ini amalan yang akan menjaga kita, menyelamatkan kita, dan telah dibuktikan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Ini ada amalan yang diajarkan Nabi, khasiatnya berlaku 12 jam. Ada amalan diajarkan Nabi berlaku sepanjang jalan. Kalau kita bepergian, siapa keluar dari rumahnya membaca doa. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Siapa membaca doa ini, pertama akan diberikan petunjuk, tidak akan tersesat. Yang kedua, akan dicukupi keperluan, tidak akan kekurangan. Yang ketiga, akan dijaga keselamatan, tidak akan nyungsep di selokan. Yang keempat, akan dijauhkan dari godaan setan. Baca doa ini, keluar rumah. Kalau ketemu orang di jalan dia tersesat, kita boleh tes. Tadi waktu keluar rumah baca nggak doa ini? Orang yang tersesat di jalan itu tidak baca doa yang tadi. Atau ada orang kekurangan dalam perjalanan,
tidak cukup keperluan-keperluannya, maka bisa dipastikan dia keluar rumah tidak baca doa ini. Kami di sini alhamdulillah makanan tuh melimpah-limpah, pagi, siang, sore, malam ada yang disediakan di masjid, ada orang lagi bawa dari luar. Jangankan orang biasa, polisi juga bawa makanan ke sini. Sampai makanan itu melimpah-limpah. Saya dengar ada orang di luar sana kesulitan cari makanan. Kami ini nggak cari makanan, tapi makanan datang melimpah-limpah. Subhanallah. Bapak yang tidak puasa ini, kami tadi alhamdulillah sahur. Yang tidak puasa boleh naik ke atas, di atas banyak makanan. Pak Haji Ahmad disediakan. Allah cukupi keperluannya. Yang ketiga, Allah jaga keselamatanmu juga. Kalau ketemu orang nyungsep di selokan, naik sepeda motor, sebelum dibawa ke rumah sakit tanya dulu, mas, tadi waktu keluar rumah baca nggak doa ini? Tes ini. Dia udah berdarah-darah, coba tes. Mas, tadi waktu keluar rumah baca nggak doa? Karena yang jaga keselamatan Allah. Allahumma antas sahibu bis safar wal halifat fil ahli wal mali wal walad. Ya Allah, Engkau adalah sahabat dalam perjalananku. Orang yang keluar membaca doa ini, yang menjadi sahabat dalam perjalanan itu Allah sendiri. Wal halifat fil ahli, dan Engkau adalah penggantiku di rumah kepada keluargaku, yang menjaga hartaku, menjaga anak-anakku. Maka tidak heran tuh orang yang keluar meninggalkan keluarganya di jalan Allah, keluarganya dicukupi, keluarganya dijadikan anak-anak yang saleh, salihah, hafiz, hafizah. Alhamdulillah Pak, karunia Allah saya sendiri, Allah berikan anak 20, 4 diantaranya sudah selesai 30 juz, yang lainnya masih ada yang 19, ada yang 10, tapi alhamdulillah karunia Allah. Dari berapa itu 20 katanya? Nah ini pertanyaan Haji Ahmad nih. Jangan banyak bertanya. Jadi ini Allah yang jaga keselamatan, Allah yang mencukupi keperluan, dan yang terakhir Allah akan jauhkan dari godaan setan. Kalau ada orang kesetanan, ada orang joget-joget di diskotik, boleh tes, mas atau mbak, tadi waktu keluar rumah baca nggak doa Bismillahirrahmanirrahim? Lagi joget-joget di diskotik, tes, mbak tadi waktu keluar rumah baca nggak doa Bismillahirrahmanirrahim? Nggak baca. Orang kesetanan karena tidak baca doa, orang kecelakaan tidak baca doa, orang kekurangan tidak baca, orang tersesat tidak baca doa ini. Ini khasiat berlaku sepanjang jalan. Ada bacaan-bacaan yang berlaku seminggu, bahkan 8 hari. Saya membaca surah Al-Kahfi hari Jumat, maka Allah akan jaga keselamatannya selama 8 hari dari Jumat ke Jumat. Coba. Surah Al-Kahfi bahkan dikatakan walaupun Dajjal datang pada minggu itu tidak akan bisa menyesatkan orang yang membaca surah Al-Kahfi. Ini nikmat yang besar. Hanya baca-bacaan, tapi itu sangat penting. Hadirin yang mulia, kita bersyukur. Inilah maksud kita bertemu, untuk saling ingatkan tentang amal-amal yang diwariskan Rasulullah SAW kepada kita. Ada orang tanya kepada Syekh Ilyas rahmatullahi alaihi, apa maksud ini? Kamu suruh orang keluar dari rumahnya, ninggalkan istrinya, ninggalkan anaknya, ninggalkan kebunnya, ninggalkan kantornya, ninggalkan tokonya,
ninggalkan aktivitasnya, ninggalkan kampungnya, ninggalkan bahkan negaranya. Mulai Ilyas jawab, wallahi tidak ada keinginan aku kecuali aku ingin agar level iman umat akhir zaman ini sampai kepada level umat yang ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni level iman sahabat radhiyallahu anhu ketika ditinggalkan wafat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah cita-cita Maulana Ilyas rahmatullahi alaih. Dan hendaknya ini menjadi cita-cita kita semua, karena Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, aminu, perintah itu, wahai orang-orang beriman, berimanlah kamu. Beriman seperti siapa? Aminu kama amanan nas, berimanlah kamu seperti imannya manusia, maksudnya seperti imannya sahabat. Iman sahabat ini asyaddu minal jibal, lebih strong daripada gunung. A'la minas sama, lebih tinggi daripada langit. A'mat minal bahar, lebih dalam daripada samudra. Ausa minal ufuk, lebih luas daripada cakrawala. Iman sahabat. Kita mau mengusahakan iman seperti ini, iman yang tidak ada campuran sedikit pun, iman yang 100% murni. Karena iman yang diterima, iman yang sempurna 100%. Kalau ada campuran sedikit, langsung ditolak. Kita datang ke restoran, ada restoran besar di pojok BSD, ada tulisan besar, alhamdulillah, semua menu hari ini halal 99%. Pak Haji Yahya kira-kira mau makan dari situ? Halal 99%. Mau nggak kira-kira makan di situ? Bapak-bapak gimana? Nggak ada yang mau makan. Kenapa? Karena ada 1% yang haram. Ada satu orang kasih susu 1 ember. Ada juragan kambing di sini, biasa jualan susu kambing. Kalau tidak dikasih tahu, tidak tahu. Kalau dilihat tidak nampak, kalau dicium tidak bau. Tapi dia bilang, itu ada tadi setetes air kencing. Susu 1 ember, ada setetes air kencing. Ada yang mau minum di sini? Tidak ada. Begitulah iman. Tidak boleh ada campuran sedikit pun. Kalau masih ada rasa yakin bahwa obat menyembuhkan, ini berarti iman kita masih cacat. Maka inilah usaha atas iman. Saya di Bangladesh itu dengar ada ulama di atas mimbar, dia bayan, dia cerita, ada satu kampung, ada orang sakit, dimasukkan di atas ambulan, kemudian ambulan bergerak, kencang sekali. Allah tanya kepada Jibril, padahal Allah ini maha tahu, Jibril, itu orang mau dibawa kemana? Mau dibawa ke rumah sakit ya Allah. Loh, kenapa dia ke rumah sakit? Mau berobat. Berobat supaya apa? Supaya sembuh. Lah, kenapa dia tidak mampir ke rumah saya? Bukankah aku yang maha penyembuh? Hari ini orang meyakini betul bahwa obat yang menyembuhkan, sehingga dilewatin rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya jumpa satu orang dokter di Somalia, di Mogadishu. Saya bilang, enak ya kamu jadi dokter. Marah dia. Apa enaknya menjadi dokter? Yang datang ke sini orang menangis, orang meraung-raung kesakitan, orang yang berdarah-darah. Apa yang membuat kamu mengatakan saya enak menjadi dokter? Saya bilang, apa yang kamu lakukan? Kamu cuma ngasih suntik, kamu cuma ngasih pil,
Allah yang sembuhkan, kamu yang terima duit. Dia ngelihat saya agak lama, kemudian dia bilang, sah, benar katanya. Saya tanya, apakah kamu bisa menyembuhkan orang sakit? Yang tidak bisa. Saya juga kadang-kadang sakit. Dokter sakit nggak di sini? Sakit juga dokter. Begitulah hadirin yang mulia. Kita tertipu dengan pandangan mata kita. Satu hari saya di Mumbai. Mumbai itu kita naik kereta dari Delhi 22 jam. Dibawa ke satu orang dokter. Saya tanya, Pak dokter, how do you give a prescription to your patient? Bagaimana dokter ini memberi resep kepada pasiennya? Dia bilangnya seperti biasa yang kami pelajari di sekolah dulu. Biasanya kami kasih resep makan obat ini sesudah makan pagi, sesudah makan siang, sesudah makan malam. Saya bilang, dokter ini orang yang lebih ditaati daripada polisi. Kalau dokter perintahkan apa kepada pasien, dia akan taat, dia akan nurut. Kalau polisi kadang-kadang orang masih sembunyi-sembunyi. Tapi kalau dokter didengar. Jadi dokter harus memberikan resep yang benar. Loh, apa salahnya resep saya? Saya bilang begini, dokter harus kasih resep. Makan obat ini sesudah sholat subuh, sesudah sholat zuhur, sesudah sholat maghrib. Jangan dalam keadaan perut kosong. Dokter ini mikir, sesudah sholat subuh, sesudah sholat zuhur, sesudah sholat maghrib. Ini kan makan obat itu hubungannya dengan waktu saya, dengan jarak. Tapi karena dokter ini kita jadikan da'i, maka kita suruh dia menjadi da'i. Insya Allah pasien akan taat. Dia sholat subuh dulu baru akan makan obat. Dokternya dapat pahala. Saya ceritakan ini satu klinik di Tanjung Priok tempo hari. Yang punya klinik ini orang kaya, dan dia punya beberapa klinik. Dia buat pengajian, para dokternya ngumpul di situ. Selesai saya cerita seperti ini, langsung dia berdiri. Hei kalian para dokter, bikin resep seperti kata Pak Ustadz ini. Bikin resep sesudah sholat subuh, sudah sholat zuhur, sudah sholat maghrib, baru minum obat. Ini bagaimana kita berpikir agama. Hadirin yang mulia, inilah maksud usaha ini. Bagaimana merubah cara berpikir kita dari fikir makhluk kepada fikir khalik, dari fikir dunia kepada fikir akhirat, dari fikir mal kepada amal. Inilah maksudnya. Dan setiap amal agama ini berharga. Tadi kita dibimbing oleh Pak Imam membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu kali ucap kalimat ini, maka hati akan dibersihkan, dosa akan diampuni, timbangan pahalanya lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Tapi karena kita tidak paham nilainya, maka kita lalai saja, banyak bicara sia-sia. Satu orang anak santri, ini tertulis dalam kitab Malfuzat Maulana Ilyas, diceritakan seorang santri mendengar gurunya mengajarkan satu ilmu agama kepada satu orang lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Maka dia semir sepatunya. Satu tukang semir di situ, sambil disemir sepatunya dia ajarkan kulhu Allahu ahad, Allahu samad. Sampai selesai sepatunya disemir, itu tukang semir juga hafal kulhu itu. Maka dia gembira, dia pakai sepatunya, kemudian berjalan melangkah pergi. Oh, tukang semir marah, dikejar. Hei,
kamu belum bayar. Lah tadi saya sudah ajarin kulhu. Kata guru saya, ilmu agama ini lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Apalah artinya semir sepatu ini? Saya telah memberikan kamu sesuatu yang lebih mahal daripada dunia dan segala. Enggak, kamu harus bayar. Waduh. Akhirnya dibayar juga. Kemudian dia mengadu kepada ustadznya. Ustadz, kata ustadz, ilmu agama lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Tadi saya semir sepatu, saya dikejar-kejar suruh bayar. Itu ustadznya tidak bicara, dia kasih satu butir batu. Ini batu kamu bawa ke pasar, tanya tukang sayur, kira-kira dia bisa beli berapa nih batu saya. Udah dibawa ke tukang sayur, tukang wortel, Pak, ini ada batu dari guru saya, bisa dihargai berapa? Tukang wortel lihat, boleh, ini saya tukar dengan 5 ikat wortel. Diambil, dia pergi lagi sebelah ada tukang singkong mungkin kalau di kita. Ditanya, ini batu guru saya mau ditukar atau mau dibeli berapa? Tukang singkong lihat, ini saya tukar dengan 1 batang singkong. Nah, dia pulang ke gurunya. Dia katakan, ini mau ditukar dengan 5 ikat wortel atau yang satu lagi dengan 1 batang singkong. Kata gurunya, itu ada toko emas di pinggir jalan itu. Kamu tanya ini. Datang ke toko emas. Yang punya toko itu melihat, ini permata yang sangat mahal ini. Dia periksa, ini permata asli nih. Gemeteran ini yang punya toko. Kamu punya siapa ini? Kamu mencuri nih? Enggak, ini punya guru saya. Kamu sembunyikan, ini barang mahal sekali. Tidak ada orang bisa beli di kota ini. Itu mutiara yang sangat mahal. Dia segera pulang. Dia lapor sama gurunya. Pak guru, ini katanya barang mahal sekali. Baru diterangkan. Itulah karena tukang sayur tidak tahu harga benda ini. Sedangkan tukang emas tahu benda ini. Sehingga dia ketakutan nanti kamu dirampok. Hari ini orang tidak tahu nilai amal agama ini. Orang tidak tahu nilai sholat, orang tidak tahu nilai zikir, orang tidak tahu nilai amal ibadah, orang tidak tahu amal akhirat, sehingga disepelekan. Kalimat la ilaha illallah itu dibiarkan, padahal mulut nganggur. Tasbihat dibiarkan, padahal mulut nganggur. Karena kita ini seperti tukang wortel, bukan kita lah, saya lah. Tukang wortel tidak tahu harga mutiara. Beginilah hadirin mulia. Maka untuk menyemangatkan kita tentang nilai agama, maka kita ini berkumpul dalam jumlah besar. Ini jarang-jarang terjadi. Mungkin malah belum pernah terjadi di Indonesia. Akan ada peristiwa besar yang terjadi tanggal 28, 29, 30 November nanti. Masih 70 hari lagi. Itu akan berkumpul dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawabangke, semua diundang. Akan berkumpul di Lampung, di tempatnya Haji Gusman nih. 1.500.000 orang. Papua akan datang, Ternate akan datang, Ambon datang, Manado datang, Palu datang, Makassar akan datang, Kalimantan datang, seluruh Pulau Jawa akan datang, NTB, NTT, Aceh sampai Jambi, sampai Palembang, semua akan datang. Bahkan dari negara-negara tetangga, Malaysia sudah kabarkan akan kirim 1.000 jamaah. Kalau satu jamaah 10 orang berapa itu? 10.000 orang akan datang dari Malaysia saja. Malaysia ini tidak pakai visa datang ke sini, gampang. Singapura, Brunei, Kamboja, Vietnam, mereka datang ke sini mudah. Tapi ada yang mau datang dari Maroko, sudah kontak dengan saya. Ada yang mau datang dari Australia, ada yang datang dari South Africa, ada yang mau datang dari Amerika. Ini kemarin pertemuan di Amerika di Chicago bulan Juli.
kemudian awal Agustus di Kanada, kemudian di Inggris. Ini pertemuan tingkat dunia. Tanggal 21, 22, 23 November di Thailand, Yala. Kita kebagian tanggal 28, 29, 30. Dan kemudian Australia tanggal 5 Desember. Ini pertemuan untuk saling mengajak. Persiapkan bekal akhirat. Karena dunia ini kata ulama bukan tempat tinggal, Pak. Tempat meninggal. Setiap saat umur kita ini bukan bertambah tapi berkurang. Sekarang ini nampak dunia ini nyata, akhirat cerita. Tapi ketika nyawa telah dicabut, maka akhirat yang nyata dan dunia tinggal cerita. Kalau umur kita ini sama dengan umur Nabi, maka orang yang sekarang umurnya sudah 40, sisa 23. Kalau sekarang sudah 50, sisa berapa? 13. Kalau sudah 60, sisa 3 tahun. Ini bukan nakut-nakuti. Yang sudah lewat ada bonus, diberi kesempatan taubat. Tidak ada jaminan umur kita sama dengan Nabi. Dan mati itu tidak nunggu tua baru mati. Banyak orang masih muda sudah mati. Tidak nunggu sakit baru mati. Banyak orang masih sehat sudah mati. Tidak nunggu pensiun baru mati. Ada orang masih kerja baru mati. Tidak nunggu istrinya mau melahirkan, tunggu dulu istrinya belum melahirkan. Enggak, kalau tiba wasanya mati, mati. Ingat mati, mati. Tidak ingat mati, mati juga. Ada orang lagi sholat mati, ada orang lagi zikir mati, ada orang lagi baca Quran mati, ada orang di atas mimbar mati. Kematian akan menimpa siapa saja. Tapi bagus kalau kematian itu husnul khatimah, berada dalam amal-amal kebahagiaan. Karena ada orang lagi main bola mati. Bahkan ada orang mati di tempat-tempat maksiat, na'udzubillah. Mati bukan akhir dari segalanya nih. Justru mati ini permulaan segalanya. Kalau kita menanam kebaikan, insya Allah akan memetik hasilnya kebaikan. Kalau kita menanam keburukan, maka bahaya. Makinlah maksud kita bertemu di sini untuk saling ingatkan perkara ini. Dan target kita Tangsel ini 16.000 orang. Bagaimana satu Tangsel ini kita berbondong-bondong berangkat ke Lampung. Kalau 16.000 orang ini kita sewa bus. Satu bus itu 40 orang, maka diperlukan 400 bus untuk berangkat ke Lampung. Kalau bus ini panjangnya kira-kira berapa meter? 7 meter, 8 meter. Itu kalau dideret kira-kira panjangnya 3 km busnya saja. Tapi mungkin di antara bapak ada yang suka moge, motor gede, udah berangkatlah dengan motornya. Ada yang mau bawa mobil sendiri satu masjid, ya berangkatlah, bawa pengurus DKM, bawa sekretaris, bawa bendahara. Karena DKM seluruh Indonesia akan ngumpul di sana. Bisa menjadi kongres DKM nasional. Macam-macam. Seluruh pengurus masjid, pecinta-pecinta masjid akan ngumpul di sana. Supaya apa? Saling memberi semangat agar kita dapat makmurkan masjid. Ada 3 yang harus kita lakukan terhadap masjid. 1, bagaimana masjid kita menjadi magnet. Magnet itu menyedot. Gimana caranya agar masjid kita menyedot setiap orang yang lewat, setiap orang yang dekat-dekat tersedot. Masjid Nabi itu menyedot orang dari seluruh dunia. Dari Jelupang berapa banyak orang tersedot ke masjid Nabi. Yang kedua, bagaimana masjid kita itu seperti sofa, enak diduduki, nyaman ditiduri. Kalau sudah tidur lupa bangun, kalau sudah masuk masjid lupa pulang ke rumah. Nah ini, kalau berada di masjid insya Allah berkurang maksiatnya. Jadi kita buat masjid kita itu begitu nyaman. Kita datang ke masjid, tukang parkirnya senyum, kemudian imamnya senyum, marbotnya senyum, khotibnya senyum. Masya Allah, orang tuh senang datang ke masjid seperti ini. Ada masjid yang satu full senyum, satu full manyun. Kira-kira orang datang ke masjid yang mana? Masjid yang full senyum. Ada 2 toko, yang toko ini senyum, yang toko satu lagi manyun. Kira-kira orang datang
Ke toko yang mana? Toko yang senyum. Hari ini kita datang ke mall BSD sini. Wah, satpam senyum, resepsionis senyum, tukang jualannya senyum. Semua orang senyum. Mari, mau makan apa, mau minum apa. Di hotel, di mana-mana orang hari ini senyum. Kalau ahli masjid ini senyum, insya Allah orang akan datang. Masjid itu jadi magnet. Tapi kalau kita datang ke masjid, mulai dari tukang parkir sudah membentak orang yang datang. Yang benar naruh sepedanya. Waduh. Masuk ke dalam sedikit, udah dipelototin lagi sama marbot. Sendalnya. Aduh. Datang ke dalam, lihat wajah imam kayak malaikat penjaga neraka. Waduh. Khotibnya lagi, Masya Allah. Kalau masuk ke masjid seperti ini mengerikan. Apalagi kalau di masjid itu ada lagi yang namanya alat penangkal jamaah. Alhamdulillah saya tidak melihatnya. Apa itu alat penangkal jamaah? Itu keranda jenazah ditaruh di tempat wudhu. La ilaha illallah. Itu ada orang naik sepeda motor malam-malam gelap-gelap gerimis, lampunya temaram, dia mampir sedikit di situ, pingin berteduh, pingin mungkin sholat isya, datang ke tempat wudhu, tiba-tiba keranda jenazahnya bergoyang. Rupanya ada kucing di situ, kabur orang ini. Ini alat penangkal jamaah, jangan ditaruh di tempat wudhu, sembunyikanlah, karena itu kan tidak setiap saat dipakai. Allah. Saya sholat di Tangerang sini, saya bersyukur karena tidak melihat keranda jenazah. Saya masuk ke dalam WC, tapi iseng-iseng mendongak ke atas. Di atas saya itu keranda jenazah. Ya Allah, hidayah. Jadi kita buat orang yang datang ini nyaman. Masuk masjid, orang tuh kalau haus ada air, kalau lapar ada makanan. Seperti di sini, kalau sakit ada obat, kalau pegel ada yang pijitin. Aduh, seneng orang tuh. Bahkan kalau jomblo, pengurus masjid ini nyarikan jodoh. Ini Pak Imam tidak boleh membiarkan jomblo ini berkeliaran. Nabi itu nggak suka melihat jomblo berkeliaran. Dipanggil, kamu sudah menikah? Belum. Panggilkan. Sana, kamu melamar si Anu. Begitu. Jadi ini namanya ngurusin umat. Hari ini kita sibuk sholat, habis sholat pulang ke rumah, sholat pulang ke rumah. Kita kalau ngurusin masjid itu berbeda dengan ngurusin kantor. Alhamdulillah, saya diantarkan Allah keliling lebih kurang 20 negara, 1.500 masjid. Jadi saya bisa cerita masjid-masjid itu seperti apa. Di negeri Hindustan yang mayoritas Hindu, kalau subuh itu masjidnya sampai teras-teras. Kita sama Haji Agusman di Pakistan tuh melihat bagaimana, kalau di Pakistan wajar, dia tuh mayoritas Muslim. Tapi di India, Pak Cipto ngelihat ini, di India yang mayoritas Hindu, kalau subuh itu sampai teras-teras orang sholat. Karena ada usaha. Nah, usaha inilah yang kita mau bicarakan nanti di Lampung. Kalau diterangkan di sini nanti Bapak tidak ke sana. Di Lampung tanggal 28, 29, 30. Kalau masjid kita makmur, maka ada janji Allah Ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal. Satu kampung kalau orangnya iman takwa, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Ini janji Allah. Bagaimana mengetahui orang kampung itu iman takwa? Lihat masjidnya. Kalau masjidnya makmur, artinya orang kampung itu iman dan takwa. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan sahabat. Kemarin saya sudah jelaskan di sini bagaimana negeri sahabat yang gersang, sejauh mata memandang, kering kerontang, batu, pasir, panas terik di siang hari, dingin menusuk tulang di malam hari, tapi hidup mereka sejahtera. Negeri kita ini sejauh mata memandang hijau royo-royo, gunungnya besar, dalam gunung ada emas, ada minyak, ada batu bara, lautan luas, ikan besar, di dasarnya ada mutiara. Tapi kenapa orang mengeluh hidup sengsara? Kata Jailni Hasan, Gubernur Bengkulu, karena apa? Gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati.
Ini salah kita. Sahabat tuh kalau azan berkumandang, yang tani langsung tinggalkan kebunnya, yang dagang langsung tinggalkan tokonya, yang ngantor tinggalkan mejanya, berbondong-bondong mereka datang ke masjid. Kita ini azan berkumandang, yang tani tetap nyangku, yang dagang tetap buka lapak, yang ngantor tetap di meja. Bukan kesejahteraan yang datang, hutang yang datang. Hadirin, saya dengar hutang NKRI berapa? 8.000 triliun. Baru 8.000. Ya Allah, saya pernah membaca itu Menteri Keuangan mengumumkan setiap satu kepala orang Indonesia menanggung hutang negara 20 juta rupiah. Ya Allah, negeri yang subur bisa berhutang, aneh. Negeri sahabat gersang, surplus kehidupan mereka. Datang kekayaan di masa Sayyidina Umar itu 3 miliar dinar. 3 miliar dinar sama dengan 24.000 triliun. Kalau ini dibagi 124.000 sahabat, setiap satu kepala dapat 193 miliar. Satu kepala. Bayi baru lahir langsung dapat 193 miliar. Engkongnya mau mati, ini warisan 193 miliar. Bukan uang sedikit 193 miliar itu. 1 meter 1 miliar. 193 miliar 193 meter. Uang 100.000 ditumpuk. Itu lebih tinggi daripada Monas. Monas hanya 115 meter. Maka hadirin mulia, melalui amal masjid inilah ada janji Allah Subhanahu wa taala berikan kesejahteraan. Negeri-negeri seperti Qatar, negeri ini gersang, Oman, Emirat, Kuwait, itu negeri-negeri gersang. Mereka datang ke Indonesia. Saya tanya gimana negeri mereka, dikasih fotonya, ini negeri kami gersang kayak gini. Tapi Masya Allah, hidup mereka sejahtera. Banyak orang Indonesia kerja di sana. Sebenarnya yang pantas itu orang sana kerja di Indonesia yang tanahnya subur. Tapi karena kita ini kurang pandai bersyukur, akhirnya hidup kita tersungkur. Maka ini maksud kita berjumpa, kita bertemu, kita kumpulkan saling semangat agar kita dapat makmurkan masjid. Dan alhamdulillah di masjid kita ini ada amalan-amalan seperti Buya Kamal. Saya mau ngasih hadiah nih. Saya mau kasih hadiah uang muka berangkat umroh yang bisa menjawab 5 pertanyaan, atau enggak usah, bukan 5 pertanyaan, 1 pertanyaan saja. Karena kemarin kita belajar Al-Quran, maka segala sesuatu itu ada haknya. Ini hak Al-Quran ini ada 5, minimalnya ada 5. Yang bisa menjawab ini dengan benar, saya kasih hadiah uang muka berangkat umroh. Gimana? Ditantang. 5 hak Al-Quran terhadap diri kita. Kita punya hak Allah itu punya. Jadi ada hak Allah, ada hak Rasulullah, ada hak sesama manusia, dan Al-Quran juga punya hak. Nah, sekarang saya akan jawab. Silakan. Pertanyaan ini berhadiah uang muka berangkat umroh. Ayo, siapa Pak? Silakan. Coba. Ini tantangan nih. Siapa yang menjawab dengan benar akan dapat hadiah uang muka berangkat umroh. Ayo, bismillah. Ada duitnya banyak nih. Nah, keluarkan. Ini dompetnya, ada dompetnya. Hah. Ayo. 1 dibaca. Ya benar. Itu sudah 1. Apalagi? Dimuliakan. Terus. Apalagi? Diamalkan. Terus apa lagi? Dikit lagi. Dihafalkan. Terus apa lagi? Waduh. 5 hak Al-Quran, 5 aja. Sebenarnya banyak, tapi ini saya minta 5 saja. Nah. Ayo, kasih waktu 30 detik lagi. Dipelajari. Terus apa lagi? Waduh, nggak ada yang dapat hadiah umroh nih. Dijadikan petunjuk, iya. Terus, ini jawabnya banyak lain-lain. Baik, saya jawab karena ini sangat penting untuk Buya ini.
Ini Buya bisa kasih kuis ini kepada santri-santri yang belajar Al-Quran. 5 hak Al-Quran. Ini saya dapatkannya di Bangalore nih, di India nih. Satu ulama sampaikan. 5 hak Al-Quran. Dengarkan baik-baik supaya ini menjadi amalan kita. 1. Hak Al-Quran itu diimani. Itu yang pertama. Karena rukun iman itu salah satunya adalah iman kepada kitab Al-Quran. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Jadi itu yang pertama, diimani. Yang kedua apa? Dibaca dengan betul. Itu kenapa kita harus belajar metode Kamali. Karena kalau bacaannya nggak betul, ya artinya salah. Ada peristiwa saya di daerah Tangerang, daerah apa namanya itu, saya bersama jemaah Bangladesh. Imamnya membaca la a'budu ma ta'budun. Wah, Bangladesh nggak bisa terima. Jadi selesai sholat subuh, dia diulang sholatnya. Saya juga jos juga, ulang juga sholat saya. Selesai sholat saya dicolek sama orang masjid itu. Mas, nggak ada sholat sunnah sesudah subuh. Saya bilang saya bukan sholat sunnah, saya mengulang sholat saya karena imamnya bacaannya salah. Masa dia baca la a'budu, la itu harus panjang, la a'budu, aku tidak akan menyembah. Lalu dia bilang la a'budu, itu lam taukid, aku akan menyembah. Kebalikannya. Jadi dia nggak terima, saya juga nggak terima bacaan itu. Disampaikan kepada Pak Imam. Pak Imamnya marah, disuruh kita pergi dari masjid. Bukannya diperbaiki bacaan, kita diusir. Astagfirullah. Ini fakta. Jadi yang kedua itu hak Al-Quran dibaca dengan betul. Yang ketiga hak Al-Quran diketahui artinya, seperti kata Pak Ayat, supaya bisa jadi pedoman. Kalau nggak tahu artinya terus bagaimana bisa jadikan petunjuk? Belok kanan, belok kiri, nggak bisa. Itu hak ketiga Al-Quran, harus kita pelajari artinya. Kemudian yang keempat, diamalkan. Nah, satu tadi diamalkan itu kan ada perintah di situ, ada larangan di situ, diamalkan. Kemudian yang kelima apa? Terakhir apa? Didakwahkan. Ini 5. Coba diulang sama-sama. Yang pertama tadi apa? Diimani. Yang kedua, dibaca dengan betul. Nah, yang ketiga, diketahui artinya. Yang keempat, diamalkan. Kelima, ini dakwahkan. Inilah oleh-oleh pagi ini. Dan kita jumpa lagi insyaallah di Istimewa Lampung. Tapi sayang tidak ada yang dapat hadiah umroh. Nanti lain kali insyaallah. Jazakumullah. Mohon maaf kami hari ini pamit ke Darul Islah di sektor 12 di masjid saya. Mudah-mudahan Bapak ada yang bisa ikut. Haji Kamal nih mau ikut, Buya mau ikut insyaallah. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan dan kita semua sama-sama semangat untuk saling mengajak kepada kebaikan. Insyaallah. Mohon maaf, subhanallah bihamdihi subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.